Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan yang maha kuasa ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah nih teman-teman, berkat doa dan support kalian semua, alhamdulillah listrik di perumahan aku sudah menyala. Aku baru sampai di perumahan nih untuk nyalain lampu. Nggak kebayang kan tidur sambil gelap-gelapan lagi. Alhamdulillah. Tara. Aku mau cerita teman-teman soal perjalanan aku dan suami dari awal menikah. Kehidupan aku dan suami yang sangat sederhana. Dulu awal-awal aku menikah itu sederhana banget. Aku nikah nggak pakai ramai-ramai atau dibesarkan. Aku dan suami memutuskan untuk menikah sederhana. Dan kami pun sama-sama saling menerima. Satu, karena faktor ekonomi. Dan dua, karena kami berdua punya mimpi ke depannya. Maksud dari itu, kami memilih nikah sederhana karena memikirkan masa depan. Contoh, kita menikah, dirayakan, dan pesta besar-besaran. Menurut aku sih boleh-boleh aja ya, asalkan ada uang dan dananya. Apalagi ada dukungan dari keluarga. Itu boleh sekali dipestakan. Nah, di sini aku memilih nikah sederhana ini karena aku berpikir, dan menurut aku kalau memang ekonomi pas-pasan, ngapain juga sih dipestain? Maaf, sampai rela ngutang-ngutang buat modal pesta perkawinan. Dan menurut aku, daripada buat pesta lebih baik uangnya dipakai buat modal usaha. Contoh, seperti buka usaha warung sembako atau yang lain-lainnya. Dan biaya pesta pernikahan itu kan gak sedikit ya teman-teman. Jangan sampai setelah menikah memikirkan hutang perkawinan karena belum dibayar. Contoh, uang pelaminan baru di DP atau bayar ibu-ibu pemasak atau dangdut sound, itu paling nggak butuh kurang lebih sekitar 50 jutaan. Coba kalau 50 juta buat usaha, bisa usaha apa ya? Dan juga bisa buat jangka panjang loh teman-teman. Karena rata-rata yang aku perhatikan, maaf, setelah menikah banyak yang susah mencari kerja, bela-belain pesta perkawinan mewah, tapi setelah menikah malah bingung kerja apa, sedangkan modal nggak ada, mencari kerja juga susah. Maaf, aku tidak menyinggung yang sudah terjadi atau yang mengalami kisah ini ya. Ini hanya motivasi untuk kaum anak muda atau pasangan yang sedang berjuang untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Hilangkan rasa gengsi dan malu. Memang banyak cacian dan cemoohan. Aku juga sama. Dulu aku difitnah dikira hamil duluan teman-teman, karena nikahnya sederhana banget. Dan juga dikira aku ini janda, punya anak lagi. Kok nikahnya saking sederhana ini? Karena aku nikahnya cuma dikontrakan saja teman-teman, dan hanya disaksikan beberapa puluh keluarga saja, di antara keluarga suami dan keluarga aku saja teman-teman. Terus keluarga kami hanya tinggal hadir saja. Untuk masak-masakan, aku dan suami yang masak. Sampai-sampai aku lagi masak nih, MUA-nya udah datang teman-teman. Aku juga belum sempat mandi. Dan keluarga aku dan keluarga suami sepeser pun tidak mengeluarkan dana sama sekali untuk pernikahan kami. Sampai ada yang bilang, aku dan suami hebat nikah nggak nyusahin orang tua. Semua dari prasmanan, sajian, dan yang lain-lain, aku dan suami semua berdua yang ngerjain. Menurut aku sih teman-teman, yang penting itu sah di mata Tuhan ya, dan tidak berbuat dosa juga.
Dan setelah berjalannya waktu, alhamdulillah, aku saja sampai kaget loh. Dan keluarga aku sendiri pun kaget dengan prestasi aku dan suami. Ya, bisa teman-teman lihatlah di video aku sebelumnya apa saja sih yang sudah aku dan suami jalankan. Dan untuk pernikahan mewah atau sederhana itu adalah pilihan masing-masing ya teman-teman. Kalau ini versi aku, lebih baik sederhana karena aku dan suami memikirkan masa depan. Setelah menikah itu ada kerjaan atau usaha, tidak menganggur atau susah mencari pekerjaan. Pada hari ini saya menikah kepada laki-laki yang saya cintai. Bapak, saya mohon maaf. Bapak saya dari kecil dirawat sama Bapak sampai dewasa. Bapak, pada hari ini saya mau nikah. Tolong Bapak nikahin saya. Atau waliin saya. Supaya saya jadi keluarga yang baik-baik. Keluarga yang sakinah. Mawaddah. Diberikan keturunan. Anak yang soleh atau soleha. Wahai saudara Ahmad Fauzan bin Hasim, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada anak kandung saya yang bernama Eka Nuraini dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Eka Nuraini binti Warji dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana menurut teman-teman nih? Lebih memilih yang menikah dengan mewah atau yang sederhana? Mewah nggak apa-apa sih, bagus. Dalam kurung, yang terpenting ada dana yang cukup. Tapi kalau kayak aku, yang hidupnya pas-pasan dan mending dari kecil, lebih baik yang memilih sederhana. Nggak pusing juga mikirin bayar hutangnya setelah menikah. Jangan membebani orang tua kita yang sudah membesarkan kita. Bukan seberapa banyak biaya menikah, tapi seberapa banyak tanggung jawab setelah menikah. Dan ekonomi yang besar setelah menikah itulah mengapa harus dipersiapkan dari sebelum menikah. Orang-orang bilangnya yang penting jalanin dulu aja. Hidup itu harus ada planning teman-teman. Kalau nggak ada prinsip, bagaimana bisa jalan? Ya masa kita berharap dengan ucapan jalanin aja dulu tanpa memikirkan masa depannya. Pada intinya, hidup itu butuh perjuangan dan berusaha. Jangan lupa juga berdoa. Yang terpenting di dalam satu hubungan harus saling mengalah dan saling kompak. Terima kasih teman-teman yang sudah komen dan subscribe beserta supportnya. Komen positif kalian menjadi inspirasi dan motivasi juga buat aku. Semoga teman-teman yang nonton diberikan perlindungan dan kesehatan ya. Tidak lupa juga, semoga diberikan kelancaran untuk rezekinya. Semoga dengan menonton video ini, teman-teman semua menjadi inspirasi dan motivasi ya. Ambil positifnya, lupakan negatifnya. Terima kasih, salam sehat selalu. Bye-bye.